Halo, nama saya Aska Putri Kamila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan geram. Jadi, pada tahun 1884, seorang bakteriologiwan Denmark secara kebetulan menemukan prosedur pewarnaan geram. Pewarnaan ini mungkin merupakan salah satu prosedur yang amat penting dan paling banyak digunakan dalam klasifikasi bakteri. Pada metode ini, bakteri dapat dipisahkan secara umum menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama yaitu organisme yang dapat menahan kompleks pewarna primer ungu kristal iodin sampai pada akhir prosedur yang disebut dengan gram positif, dan organisme yang kehilangan kompleks warna ungu kristal pada waktu pembilasan dengan alkohol namun kemudian terwarnai oleh pewarna tandingan safranin yang disebut dengan gram negatif. Jadi, pada pewarnaan gram terdiri dari dua, yaitu pewarnaan gram negatif dan pewarnaan gram positif. Tujuan dari pewarnaan gram yaitu yang pertama, untuk memudahkan melihat mikroba dengan mikroskop. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk mikroba. Yang ketiga, melihat struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakula. Yang keempat, menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia khas dari bakteri dengan zat warna. Perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif yaitu bakteri gram positif tersusun atas peptidoglikan, 50% peptidoglikan yang tebal, dan 1-5% lipida yang tipis. Dan bakteri gram negatif yaitu tersusun atas lipida kurang dari 10% peptidoglikan yang tipis dan 11-22% lipida yang tebal. Prosedur yang paling banyak digunakan dalam klasifikasi bakteri yaitu yang pertama, pewarnaan sederhana yang memungkinkan untuk melihat bakteri dengan jelas tetapi tidak dapat membedakan jenis-jenis bakteri yang berbeda dalam morfologi yang sama. Yang kedua, pewarnaan tahan asam untuk pewarnaan bakteri yang mengandung sejumlah besar zat lipoid berlemak di dalam dinding selnya yang menyebabkan tidak permeabel terhadap zat warna yang umum. Yang ketiga, pewarnaan spora untuk pewarnaan bakteri yang membentuk endospora yang tahan terhadap kondisi ekstrim sehingga dibutuhkan perlakuan yang keras. Yang keempat, ada pewarnaan kapsul. Dan yang kelima, pewarnaan negatif. Metode ini bukan untuk mewarnai bakteri tetapi mewarnai latar belakangnya hitam gelap. Adapun prosedur pewarnaan bakteri sebagai berikut. Alat yang digunakan yaitu yang pertama ada jarum loop, yang kedua mikroskop, yang ketiga ada sprayer, yang keempat pipet tetes, yang kelima cover glass, yang keenam bunsen, yang ketujuh rak tabung. Adapun bahan yang dibutuhkan yang pertama ada aquades, yang kedua etanol, yang ketiga safranin, yang keempat kristal ungu, yang kelima iodium, dan yang keenam alkohol 70%. Cara kerjanya yaitu yang pertama, ambil bakteri dari media isolasi menggunakan jarum loop. Kemudian jarum loop terlebih dahulu dipanaskan di atas bunsen agar kondisinya aseptis. Setelah itu sentuhkan pada medium yang tidak ada bakterinya karena jika kondisi terlalu panas bisa mati. Setelah itu ambil bakteri dan digoreskan pada objek gelas. Kemudian objek gelas difiksasi di dekat bunsen untuk mengkondisikan aseptis dan untuk memperkuat struktur internal dan eksternal dari sel dan mikroorganisme. Kemudian ditetesi dengan kristal ungu menggunakan pipet tetes dan didiamkan selama 1 menit. Hal ini bertujuan karena pada 1 menit diasumsikan sudah mengunci kristal ungu dan fungsi dari kristal ungu sendiri adalah sebagai pewarna primer. Setelah itu dibilas dengan aquades yang bertujuan agar sisa kristal ungu yang dapat luntur dan memperjelas pengamatan. Setelah dibilas dengan aquades, lalu ditetesi dengan iodium dan dibiarkan selama 2 menit. Iodium berfungsi sebagai penguat
warna kristal ungu dan didiamkan selama 2 menit karena pada waktu diasumsikan telah cukup jelas memberikan warna ungu pada bakteri. Setelah itu, bilas lagi dengan Aquades yang bertujuan untuk membersihkan sisa iodium pada bakteri. Kemudian dicuci dengan etanol 70% yang fungsinya untuk melarutkan lemak. Kemudian dibilas kembali dengan Aquades. Hal ini bertujuan untuk memperjelas pengamatan. Setelah itu ditetesi dengan safranin. Safranin berfungsi sebagai pewarna sekunder dan sebagai tanda bahwa bakteri tersebut merupakan gram negatif. Dibiarkan selama 1 menit karena waktu tersebut diasumsikan bahwa dinding sel telah menguji safranin. Kemudian dibilas dengan Aquades yang bertujuan untuk membilas safranin dan untuk memperjelas pengamatan. Dan yang terakhir yaitu amati preparat di bawah mikroskop lalu gambar sesuai dengan hasil yang diamati. Setelah diamati di mikroskop,